Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya marilah kita awali dengan tepuk apa kabar. Masih ingat tepuk apa kabar? Masih. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Gembira. Oke, sebelum anak-anak udah semangat belum ini belajarnya? Sudah. Pagi siapa yang belum sarapan? Saya Sarapan belum. belum Mas Wisnu? Kesiangan, Bu. Kasihan kalau baru lah. Ibunya masak. Oh ya, lain kali sarapan dulu ya, biar semangat belajarnya. Oh ya, sebelumnya kita sebelum pembelajaran siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk sekolah? Masuk semua. Oke, anak-anak masuk pintar-pintar hebat-hebat masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Saya Ya, silakan Mbak Kesa. Ayo dulu yang duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa cukup. terima kasih Mbak Kesa. Ya, sama Bu. Ya, sebelumnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada negara kita, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang udah hafal lagunya Halo Halo Bandung? Saya hafal. Ya, silakan mereka untuk memimpin ya. Ayo silahkan berdiri semua anak-anak. Halo, halo Bandung, ibu kota perirangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Hariku rebut kembali. Silakan duduk, mari. Ya, terima kasih mereka. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu, kita akan mempelajari apa pada pagi hari ini? Belum tahu. Belum tahu. Berarti tadi malam gak belajar ya anak-anak? Tiduran. Mas Wisnu kenapa gak belajar tadi malam? Main game Gak boleh. Kemarin siang Wisnu main layang-layang sampai sore, Bu. sama Kesat juga, Bu. Masa dia mengganti senarnya? Kalau bermain itu jangan sampai sore-sore ya, nanti dimarahin sama ibunya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi dan jual beli. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu anak-anak, kalau di sekolah itu kalau melakukan transaksi jual beli itu biasanya pakai uang ya? Iya. Itu biasanya anak-anak ini enggak apa jual beli transaksinya itu jujur apa enggak? Jujur. Jujur, misalkan kalau anak-anak makan gorengan 2 terus bilangnya cuma 1 lah tuh. Nah, pinter anak-anak sih. Mas Wisnu pernah nggak gitu? Pernah. Nggak boleh dicontoh ya anak-anak kayak gitu. Iya, kok gitu. Soalnya lagi mepet, Bu. Lagi buru-buru. Yang lain kan nggak boleh ya. Astagfirullahaladzim. Sebelum pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu anak-anak dapat mengamati video mengenai konsep jual beli dengan baik. Lalu yang kedua itu peserta didik juga dapat menganalisis ciri-ciri apa saja yang mengenai jual beli dan kegiatan ekonominya. Lalu yang ketiga itu anak-anak dapat merancang skema alur mengenai mind mapping dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari serta nantinya mempresentasikan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu pada anak-anak. Anak-anak itu pengennya gaya belajarnya itu yang seperti apa? Yang menonton film, apa yang nonton video? Mau nggak nonton video? Mau. Kalau nonton gambar mau tidak? Mau. Terus untuk pengelompokannya itu mau pilih sendiri-sendiri atau Ibu yang pilihkan? Ibu yang Sendiri. pilihkan. Sendiri atau Ibu pilihkan? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri mau? Yang Mau. Berarti nanti pas anak-anak diminta guru untuk memilih kelompok, anak-anak pilih sendiri-sendiri ya, sesuai dengan keinginannya sendiri. Oke, Bu. Nah, sebelumnya apakah udah siap untuk belajar? Siap.
Iya. Nah, kalau sudah siap silahkan keluarkan bukunya masing-masing. Nah, sebelumnya coba anak-anak amati apa gambar yang di papan tayangan PPT ini. Mengenai apa gambarnya? Pasar, Bu. Nah, di dalam pasar itu terdapat apa aja? Jual Biasanya beli. jual beli benar, terus Jual. sayur, Jual. yang dijual. Nah, sebelumnya anak-anak pernah belum ke pasar? Biasanya anak-anak ke pasarnya itu bersama ibu atau bapak atau sendiri? Kakak. Ibu. Ibu. Biasanya ibu kalian itu pernah melakukan negosiasi atau tawar menawar tidak? Pernah. Berarti anak-anak sering berbelanja ya sama ibu. Iya, ya. Setiap minggu. Wih, sama. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak amati dulu nih mengenai tawar menawar di pasar. Mari Bu, beli ikan udang. Mari Bu, berangkat. Ikannya berapa satu kilo, Pak? Ikan nilainya 40.000 aja, udah 80 nilainya 45 saja, yang mana? Lama dong, kurang. Gak bisa Kak, modal saya mana? Ini kan masih laut, serius deh, masih seger. Ya udah kalau begitu saya ikut ibu di sini. Lah, kenapa nggak jadi? Saya lu udah capek jelasin, beli dong. Kurangi berarti ikannya 20 kilo ya, ya. Tambahin 8.000 lagi lah, tambahin modal saya nih. Ya udah, oke 1 kilo ya. Nah, gitu dong, dikasih bungkus. Nah, anak-anak setelah mengamati video ini, apa yang anak-anak pahami mengenai video ini? Terus jual beli. Terus tadinya ibunya itu tidak mau untuk membeli. Nah, sedangkan penjualnya itu agak memaksa agar membeli, terus diturunin harganya, terus kayak negosiasi lagi. Nah, berarti anak-anak udah aja ya konsep awalnya mengenai pembelajaran kegiatan ekonomi dan jual beli. Berarti udah siap untuk mengikuti materi selanjutnya? Nah, coba anak-anak amati. Nah, yang pertama itu ada ilustrasi. Siapa yang membacakan dialognya? Masih rawat, Bu. Oh iya, silakan Mbak Kesa sama siapa? Ada dua. Sama dua. Ya, silakan berdua sama Mbak Kesa. Yang Pak, berapa tomatnya 1 kilogram? 11.000 rupiah, Bu. 10.000 ya Pak, saya ambil sekilo. Nah, di dalam ilustrasi ini menggambarkan apa? Mengenai tawar Menawar. atau tawar menawar dalam jual beli. Nah, di sini kan ada gambaran mengenai jual beli. Nah, siapa anak-anak yang tahu jual beli itu apa? Proses bisa. Terus Tawar menawar antara penjual dan pembeli. Ibu punya penjelasannya. Siapa yang ingin membacakan mengenai Saya. Silakan Mbak Ita. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarat dan disepakati. Nah, benar, terima kasih Mbak Ita. Ya, benar sekali, jual beli itu merupakan tukar menukar antara benda atau barang yang telah disepakati antara kedua pihak. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu macam-macam tempat jual beli. Nah, di antara kelima ini anak-anak pernah mendapati di sekitar rumahnya apa aja? Warung, swalayan. Kalau marketplace? GoFood, Bu. Nah, GoFood.
Nah, kalau yang pertama itu ibu jelaskan pasar terlebih dahulu ya. Nah, pasar itu merupakan tempat jual beli yang biasanya itu ada di pedesaan, yang biasanya itu ada pembeli dan penjualnya itu saling tawar-menawar barang ataupun benda yang dijualnya. Nah, kemudian ada toko. Nah, toko itu biasanya tempatnya itu di bangunan tetap, itu biasanya udah harganya bisa pas, seperti ada beras, gula pasir, gula jawa, dan lain sebagainya. Dan sedangkan warung itu juga sama kayak toko, namun biasanya itu ada yang bangunan tetap maupun tidak tetap. Nah, sedangkan kalau swalayan itu biasanya ada di perkotaan. Nah, biasanya itu harganya udah pas. Misalkan kalau di swalayan itu kayak Pamela, terus Indomaret, Alfamart, terus apalagi Wirota Kampus dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau marketplace itu yaitu marketplace atau toko online ya, seperti Shopee. Nah, anak pernah mendengar belum itu apa itu Shopee? Nah, kemarin aku lihat dulu mainan Shopee. Pasti mainan di HP-nya ibunya ya. Nah, benar sekali. Shopee itu ini apa kayak toko online yang sering ibu-ibu, bapak-bapak ataupun anak-anak dewasa itu memainkan untuk jelajah atau scroll keinginannya itu biasanya melalui online karena cepat dibelinya dan tidak membutuhkan tenaga untuk keluar rumah. Dan kemudian selanjutnya itu, nah ada ciri-ciri jual beli. Nah, siapa yang mau membantu ibu untuk membacakan ciri-ciri jual beli? Saya. Ya, silakan Mas Wisnu. Jadi ciri-ciri jual beli ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada proses transaksi antara penjual dan pembeli, dan yang terakhir ada internet antara penjual dan pembeli. Nah, benar sekali. Nah, ciri-ciri jual beli itu ada penjual dan ada pembeli. Terus ada barang yang dijual beli. Terus sedangkan proses ada juga transaksi. Nah, seperti yang di ilustrasi tadi ada transaksi mengenai tawar menawar dan juga interaksi antara penjual dan pembelinya. Nah, untuk materi yang kedua itu mengenai kegiatan ekonomi. Nah, tadi kan ada jual beli. Nah, jual beli itu adalah merupakan apa? Merupakan benda atau jasa. Benda atau jasa. Barang yang disetujui antara kedua belah pihak. Kegiatan ekonominya. Nah, coba anak-anak ini juga ada ilustrasi. Siapa yang membantu ibu? Saya. Sama siapa? Mafiro. Ya, yuk, Mas Firo sama Mas Wisnu. Paket. Paket untuk siapa? Saya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, benar, ini merupakan apa? Interaksi antara tukang paket dan pembeli. Nah, ini juga bisa, ini macam-macamnya mengenai tempat jual belinya itu di marketplace yang kayak tadi ibu sudah jelaskan mengenai Shopee. Nah, kalau pengertiannya itu, lebih jelasnya itu, kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya serta meningkatkan mutu dalam produksi untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu ada tiga kegiatannya. Yang pertama itu produksi, distribusi, konsumen. Nah, sebelumnya anak-anak pernah mendengar apa itu produksi? Belum. Nah, produksi itu merupakan kayak suatu pabrik yang menghasilkan bendanya atau jasa ataupun barang. Nah, seperti misalkan ibu punya restoran. Nah, misalkan ibu punya restoran ya. Ini ada restoran ya anak-anak. Ini restoran. Nah, restoran itu biasanya menghasilkan apa? Makanan. Nah, makanan. Nah, setelah itu ibu juga punya partner atau punya teman yang biasanya kayak tukang kurir. Nah, itu biasanya disebut distributor. itu tukang mengantar makanannya. Kayak robot tuh gitu ya, Bu itu. Nah, kemudian misalkan ibu itu punya restoran, terus temannya ibu itu sebagai distribusinya atau pengantar
mengantarnya, menyalurkan. Nah kemudian anak-anak yang beli berarti anak-anak menjadi konsumen. Berarti untuk kesimpulannya itu produksi itu yang menghasilkan atau pabriknya. Nah kemudian untuk distribusinya itu penyalurannya atau paket yang mengantarkan paket atau mengantarkan barangnya. Lalu yang terakhir itu konsumen itu yang menerima atau memakai barang ataupun benda yang dibeli. Oh ya, untuk agar anak-anak lebih paham, ibu punya beberapa soal, nanti anak-anak bisa menjawab ya. Ya Bu. Nah ibu punya 4 soal, silakan anak-anak menjawab. Kalau rumah makan itu termasuk kegiatan ekonomi yang produksi atau konsumen atau distribusi, dan kemudian yang pengantar makanan itu juga termasuk apa yang termasuk produksi, distribusi ataupun konsumen. Lalu yang ketiga itu juga sama, nanti anak-anak pilih kalau pabrik itu merupakan produksi atau distribusi atau konsumen, dan sedangkan kalau pembeli itu juga sama mengenai apakah itu produksi atau distribusi atau konsumen. Siapa yang mau maju ke depan untuk yang pertama? Ilham. Nah, yuk Ilham. Boleh pilih antara rumah makan, pengantar makanan, atau pabrik. Yang kedua siapa? Saya. Yuk, Viro. Bebas kan Bu? Bebas. Yuk yang tiga. Saya. Yuk yang tiga. Mbak Iris kenapa kok cuma diem aja? Sakit kok? Enggak. Belum sarapan tadi? Belum naik katanya Bu. Nah, siapa yang terakhir ini? Makasih Mbak Ita. Siapa yang terakhir? Mbak Iris. Nanti kita cocokkan bareng-bareng ya. Oke, terima kasih. Nah, kita harus mencocokkan ya. Yang pertama itu ada rumah makan. Nah, rumah makan tadi siapa yang jawab? Iya. Apakah benar merupakan produksi? Betul. Nah, untuk yang pengantar makanan merupakan distribusi. Tadi Mas Ilham ya yang jawab. Nah, apakah betul teman-teman? Benar. Nah, untuk yang ketiga itu ada pabrik. Pabrik itu yang menjawab Mbak Riris. Mbak Riris menjawab produksi. Nah, apakah benar? Betul. Pabrik itu fungsinya untuk apa sih? Pembuatan. Nah, yang terakhir itu pembeli. Tadi Mbak Esa menjawab konsumen. Nah, apakah benar? Benar. Benar loh. Pembeli itu juga memakai. Nah, konsumen tadi pengertiannya yaitu memakai Memakai. barang benar yang dibeli. Berarti benar ya Mas Wisnu? Iya Bu. Nah, wah anak-anak ibu itu pintar-pintar sekali ya. Di sini juga ibu punya contohnya mengenai alur. Terlihat enggak? Terlihat Bu. Nah, yang pertama itu ada produksi teh. Yang pertama itu petaninya itu memproduksi atau mencabut mencabut ya? Daun. Dia pucuk daun teh. Selanjutnya itu memproses tehnya. Daun teh itu dijadikan teh yang kering itu loh, yang kayak. Terus kemudian itu ada distribusinya itu mengantarkan barang atau tehnya itu di toko-toko atau di swalayan. Nah, kemudian ada pembelinya, membeli atau menata. Nah, kemudian dikonsumsi oleh pembelinya. Nah, kemudian itu ada sebuah restoran. Sebuah restoran itu membuat makanan, yaitu merupakan produksi atau memproduksi makanan. Nah, kemudian itu ada yang pesan, terus kemudian diantar oleh kurirnya, distribusinya. Nah, kemudian dikonsumsi oleh pembeli. Sampai sini materinya. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Berarti anak-anak
Ayo anak-anak berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan 3 kegiatan ekonomi agar anak-anak lebih paham mengenai apa itu kegiatan ekonomi. Benar ya? Ada 3 kegiatan ekonomi, 1 produksi menghasilkan barang, 2 distribusi menyalurkan barang, 3 konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Oke, silakan duduk kembali. Dan sebelumnya anak-anak tadi kan pas awal pembelajaran udah ibu tanya mengenai pengelompokan dan anak-anak memilih untuk memilih sendiri kelompoknya. Nah, sekarang anak-anak silahkan pilih kelompoknya sesuai dengan keinginannya Berapa masing-masing. orang, Bu? Satu kelompok tiga siswa ya. Ya. Ayo silakan Kita sama-sama ya. Iya. Kita sama-sama itu sama-sama ya. Aku juga lama sama Piro. Kenapa Bu? Wisnu Bu nakal. Bu Wisnu nakal. Kenapa Mas Wisnu nakal? Nakal S1, jadi tanah angin baru. Dan berkelompok sekarang. Nah, Mana kelompoknya Mbak Desi? ini. Ya. Oke. Ini kelompok pertama ya. Ya. Ini untuk kelompok kedua. Nah, sebelumnya coba anak-anak lihat terlebih dahulu untuk halaman yang pertama. Untuk petunjuk penggunaannya itu anak-anak sudah berkelompok kan. Nah, kemudian anak-anak juga dapat menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk halaman yang ke selanjutnya Mbak Dis. Nah, anak-anak juga dapat membaca apa itu capaian pembelajarannya serta tujuan pembelajarannya. Lalu untuk selanjutnya, Biar nggak kebetulan. Yang gede aja. Nah, itu kan suka yang gede. nah sekarang anak-anak dapat menggambar yaitu untuk tugasnya itu membuat mapping. Apa sih? Aku mau pengen ini nanti. Aku pengen merah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. 10 Bu. Oh ya, 10 menit. Wah bagus ya punya kelompoknya Mbak Kesa. Wah kelompoknya Mbak Iris membuat pot bunga. Wah, bagusan punya kita. Apa bohong-bohongan itu nggak boleh. Iya. Boleh kok. Kata ibuku. Ih, berarti ibumu ngajarinnya nggak benar. Katanya bohong boleh, tapi kalau nggak ketahuan. Ini aku mau kuning ya. Aku ngasih ini ya. Ya. Ini ada yang kesusahan. Tidak. Kawannya bagus ya. Masih kuat. Ini ada yang kesusahan atau kurang paham? Ini kenapa Isa warna ini jelek? Bagus itu kan pohon warnanya hijau. Pohon warnanya coklat. Kan daunnya hijau. Iya. Wah. Sudah Bu. Sudah selesai. Oh, sudah ya? Nah, sudah belum Mbak Iris? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah kita waktunya presentasi mengenai hasil, menyajikan hasilnya untuk kerja kelompoknya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kesa. Bapak satu terlebih dahulu. Satu. Bapak satu dulu ya, ayo Mbak Ita. Aku minta temenin ya Bu. Yang apa bertiga juga boleh. Ayo. Kaki. Enggak, Ayo kakinya. Ya udah Mbak Muka sampai kakinya berdua aja itu. Yuk ditunjukin dulu. ini gambar punya kita, bagus kan? Ya. Bagus. Ini ada warna warna hijaunya. Ih. Ini malesan itu nggak belum selesai ibu. Ini kan emang mau diwarna hitam putih ya biar ininya Ayo dipresentasikan mengenai apa itu kegiatan ekonominya. kegiatan ekonominya itu ada roti tawar
distributor ini memproduksi roti di pabrik besar atau kecil, itu namanya produsen Ibu. Nah, di situ roti tawarnya didistribusi, menjual atau menyalurkan roti di toko, warung atau minimarket, itu distributor. Terus roti tawar ini dibeli konsumsi, seorang pembeli sekaligus pemilik roti tawar, itu namanya konsumen Ibu. Udah paham belum mengenai ini kegiatan kelompok 1? Nah, kelompok 1 itu kreatif ya, ada pohonnya, ada matahari. Matahari apa? Oh, ada bunganya, ada bintangnya, ada Masa warnanya. matahari ada bintang, bukan siang-siang ada Kan bintang. cuma hiasan, kan bintangnya cuma hias-hiasan. Terus kegiatan ekonominya juga menarik mengenai pembuatan roti tawar dari produksinya sampai penjualannya atau konsumennya. Nah, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Selanjutnya itu kelompok 1. Ini Terima kasih ditulis ya. ya, Bu. Oke. Ini Bu. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 2 ini siapa yang mempresentasi? Kok Gak ada yang mau nemenin Mas Ilham. Mas Wisnu berdua. Tadi kelompok 1 juga berdua loh. Kan laki-laki harus bersatu, bukan imam adanya satu, nggak ada imam dua. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan Mas Ilham? Apa? Ditunjukin dulu sama teman-temannya. apa itu? Kelompok Cicati. itu bikin bunga ekonomi, Bunga ekonomi apa itu? Iya. Kan ada. bikin minatnya bentuknya bunga. Jadi di sini ada pabrik ini masuk produksi, jadi tangkainya 1 nih. Yang kedua, di sini ada pembeli itu berarti konsumen, jadi termasuk kegiatan ekonomi konsumsi, jadi 1 tangkai. Satu jenis semua Yang selanjutnya ada kurir. Nah, kurir ini kan jadi distributor. Nah, jadi kita kasih 1 tangkai begitu. Oh. Bagus ya, bagus. Kreatif ya, ada bunga, ada vas bunga, ada mataharinya, pokoknya ada burungnya. Kok di langit ada lope-lopenya? Apa ada lope-lopenya? Mungkin kelompok 1 itu Biasa. seperti Aku ikut. pokoknya kelompok 1 tadi ada bintangnya. Terus Apa ada- itu yang oren-oren di bawah? ini apa? Ini bunga matahari. Oh, bunga matahari. Masa? Bagus ya kelompok 1 dan kelompok 2. kegiatan ekonomi bukan konten. Ayo dikumpulkan ya. Oh iya, Bu, itu lupa. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Oh ya, sekarang oh ya bagus sekali ya anak-anak. Ibu juga sudah bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang diberikan tugas oleh ibu guru, dan anak-anak juga dapat mengembalikan atau mengumpulkan lagi LKPD-nya. Siap, Bu. Nah, sekarang tadi kan anak-anak sudah mengerjakan LKPD dan hasilnya juga bagus-bagus dan sangat kreatif dalam bergotong royong ataupun bekerja sama. Nah, sekarang ibu punya 3 kuis atau 3 game. Nah, anak-anak dapat cepet-cepetan menjawab. Nanti siapa yang menjawab terbanyak skornya nanti ibu kasih hadiah di akhir pembelajaran ya. Ya, Bu. Sudah siap untuk Siap. sudah siap? Siap. Nah, penunjuknya itu cepat ya, tapi sebelumnya itu berat terlebih dahulu agar dapat menjawab. Nah, kemudian yang pertama, soal yang pertama, siapa yang menjawab? Saya Apa Mas Wisnu? produsen, Bu. Yuk, start cek apa benar? Distributor. Dua konsumen. Ya. Nah, untuk yang kedua. Kak Kesa dulu apa? Kak Kesa. Kebutuhan tidak dapat dipenuhi sendiri. Ini ya? Ya.
keuntungan laba. Kita cek. Benar. Dan yang kelima, Mahendra menggunakan HP milik kedua orang tuanya untuk belajar. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Mahendra yaitu Saya. ya Pak. Bu, Ilham mau jawab tapi malu, Bu. Iya Pak Mas Ilham. Sebentar ya Mas Wisnu, kita kasih Kesempatan buat kesempatan Mas untuk Ilham. Mas Ilham. Konsumsi. Konsumsi. Mari kita cek teman-teman. Konsumsi. Benar. Let's Salah. pilih kita. Nah, coba anak-anak lihat. Tadi ada yang benar satu. Siapa yang benar satu? Oh, benar satu. Nah, ada yang benar juga. Iya, Bu. Benar dua. Ada yang benar tiga. Enggak ada. Benar empat juga nggak ada. Soalnya jawabnya berbeda. Berarti anak-anak yang benar satu dan benar dua dapat bintang dua. Bintang 2. Nah, ibu rasa itu anak-anak sudah pintar mengenai atau udah paham mengenai pembelajaran kegiatan ekonomi dan jual beli. Nah, untuk menambah wawasan dan pengetahuannya untuk lebihnya, ibu mempunyai evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ibu memberikan PR mengenai evaluasi pembelajaran untuk dikerjakan di rumah untuk besok minggu depan dikumpulkan lagi ya. Iya. Ini dikerjakan secara individu. Boleh dibantu kedua orang tua, kakaknya, ataupun bekerja sama dengan temannya. Nah, ini untuk Mbak Esa, ini untuk Ulwa, ini untuk Mbak Ika, ini untuk Riris, ini untuk Wisnu, ini untuk Mas Ilham. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, pembelajaran pada pagi hari ini tuh anak-anak senang atau tidak? Udah paham mengenai pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Nah, coba apa aja yang tadi anak-anak dengarkan dalam penjelasan Ibu? Tentang jual beli, ada produksi, dan Nah, coba kalau produksi itu contohnya apa? Penghasil barang. restorannya Terus Distribusi yang menyalurkan. nah, kalau konsumen Pemakai. Aku sebagai pembeli. Nah, tadi kan juga ada kuis. Nah, kuisnya itu mengenai misalkan Mbak Kesa itu meminjam HP-nya kedua orang tua. Nah, itu Mbak Kesa itu termasuk apa? Konsumen atau konsum? Nah, sekarang Ibu Rasa pembelajarannya itu udah di penghujung penutupan. Silakan anak-anak kemas-kemas untuk merapikan mejanya dan bukunya ditaruh di tas. Ya? Nah, sekarang untuk menambah nasionalisme kepada daerah kita, marilah kita menyanyikan lagu Suara Jamu atau Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul Gundul-gundul pacul. Pacul. Oke, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Yuk, siapa yang memimpin tadi udah Mbak Ita? Makirah, Bu. Mafira atau tadi kan Mafira udah Cowok. Ayo, ya Mas Wisnu. Mas Wisnu udah Ilham dua-duanya. dua-duanya yuk sini. Yuk, siap. Gundul-gundul Pacul. Iya, Ya, Bu. Yuk. Waku limbang segane dadi salatar. Gundul-gundul pacul Ayo sekarang mulai kembali. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Saya. Silakan Mas Wisnu. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Wisnu. Ya, sebelumnya Ibu tutup
terlebih dahulu ya. Mohon maaf bila ibu banyak kata ataupun perkataan yang salah tadi pas penjelasan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.